Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM S1092019219111. Di sini saya akan membahas tentang ikan sebagai bahan pangan bergizi tinggi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengetahui apa sih itu ikan. Ikan merupakan sumber pangan hewani yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Jenis ikan merupakan bahan pangan sumber protein hewani yang relatif murah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Peranan ikan menjadi sangat penting karena kandungan protein yang tinggi dengan daya cerna 95%. Demikian juga kandungan lemak ikan menjadi penting karena kandungan asam lemak tidak jenuh berikatan rangkap banyak yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Adapun manfaat ikan bagi tubuh manusia, yang pertama itu ada mencegah penyakit jantung. Manfaat pertama dari konsumsi ikan adalah mencegah terjadinya penyakit jantung. Menurut sebuah penelitian, suku bangsa Eskimo yang bertempat tinggal di Greenland memiliki prevalensi dari penderitaan penyakit jantung yang sangat rendah. Nah, yang kedua ada pencegahan penyakit kolesterol. Seseorang yang rentan terkena penyakit jantung koroner adalah orang yang memiliki kadar kolesterol di atas 300. Namun, ancaman dari penyakit kolesterol tidak akan terjadi jika rutin mengonsumsi ikan. Minyak ikan yang ada di dalam ikan mengandung asam lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung, yaitu asam lemak omega 3. Yang ketiga, memfasilitasi program diet sehat. Jika menjalankan program diet, mengonsumsi ikan merupakan pilihan yang baik untuk tubuh. Ikan kaya akan vitamin, mineral, dan nutrisi. Orang yang suka mengonsumsi biasanya akan jarang mengonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak jenuh, seperti yang terdapat pada daging atau keju. Yang keempat, menstabilkan tekanan darah tinggi. Asam lemak omega 3 merupakan jenis lemak yang terdapat pada minyak ikan, yang sangat penting untuk mencegah dan menstabilkan tekanan darah tinggi. Yang kelima, mengurangi risiko stroke. Tekanan darah tinggi dan makanan tinggi lemak merupakan salah satu penyebab utamanya terjadinya stroke. Konsumsi daging ikan secara rutin akan membantu mengurangi tekanan darah dan sangat baik untuk sistem kardiovaskular tubuh. Adapun kandungan gizi pada ikan yaitu yang pertama ada protein. Nah, dalam protein, kandungan protein akan lebih tinggi dari protein serealia di kacang-kacangan, setara dengan daging sedikit di bawah telur. Yang kedua, protein ikan sangat mudah dicerna sehingga baik bagi balita yang sistem pencernaannya belum sesempurna orang dewasa. Yang ketiga, protein ikan mengandung berbagai asam amino dalam bentuk yang mendekati asam amino di dalam tubuh manusia. Komposisi asam amino protein ikan juga lebih lengkap dibandingkan bahan makanan lainnya. Salah satunya taurin, sangat bermanfaat merangsang pertumbuhan sel otak balita. Di dalam tubuh ikan juga terdapat lemak. Asam lemak ikan merupakan asam lemak esensial yang sifatnya tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh sangat bermanfaat untuk mempertahankan kesehatan tubuh dan menjaga kestabilan kadar kolesterol. Beberapa ikan yang berasal dari laut dalam seperti salmon, tuna, sarden, dan makaral mengandung asam lemak yang tergabung dalam kelompok asam lemak omega 3. Yang paling dominan dari kelompok ini adalah asam eicosapentaenoic dan asam docosahexaenoic. Keduanya bermanfaat dalam menurunkan kolesterol dalam darah dan meningkatkan pertumbuhan sel-sel otak si kecil. Dalam tubuh ikan juga terdapat mineral. Zat besi jauh lebih mudah diserap tubuh ketimbang dari sumber lain seperti serealia atau kacang-kacangan. Zat besi membantu mencegah terjadinya anemia. Yodium mencegah terjadinya penyakit gondok serta hambatan pertumbuhan anak, bahkan juga kecerdasannya. Selenium berperan dalam membantu metabolisme tubuh dan sebagai antioksidan
antioksidan dan melindungi tubuh dari radikal bebas. Antioksidan bisa mencegah terjadinya penyakit degeneratif seperti jantung koroner. Zem membantu kerja enzim dan hormon, dan fluor menguatkan serta menyehatkan gigi si kecil. Dalam tubuh ikan juga terdapat vitamin. Vitamin A banyak terdapat pada minyak hati ikan, bermanfaat mencegah kebutaan pada anak. Juga ada vitamin D, selain terdapat dalam daging ikan, juga terdapat pada telur, serta minyak hati ikan. Vitamin ini penting bagi pertumbuhan dan kekuatan tulang. Juga ada vitamin B6, membantu metabolisme asam amino dan lemak, serta mencegah anemia dan kerusakan syaraf. Juga ada vitamin B12, bermanfaat dalam pembentukan sel-sel darah merah, membantu metabolisme lemak dan melindungi jantung, juga kerusakan saraf. Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh apabila kita memanfaatkan ikan sebagai sumber makanan daripada produk hewani lainnya. Keuntungan yang diperoleh ialah yang pertama, kandungan protein pada daging ikan cukup tinggi dan tersusun oleh sejumlah asam amino yang berpola mendekati pola kebutuhan asam amino dalam tubuh manusia. Dengan demikian, ikan memiliki nilai biologis yang tinggi. Yang kedua, daging ikan relatif lunak karena memiliki tendon yang sedikit. Yang ketiga, rendah kolesterol. Yang keempat, mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh manusia. Yang kelima, ikan dapat dengan cepat diperoleh dan diolah sesuai kebutuhan. Yang keenam, harganya yang relatif murah dari produk hewani lainnya. Di samping keuntungannya, ternyata ikan sebagai sumber makanan juga memiliki beberapa kelemahan. Seperti yang pertama, ikan memiliki kadar air yang tinggi dan pH tubuh mendekati netral, sehingga merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri pembusuk maupun mikroorganisme lainnya. Dengan demikian, ikan merupakan produk hewani yang mudah busuk, bahkan lebih cepat dari produk hewani lainnya. Yang kedua, daging ikan sedikit sekali mengandung tendon, sehingga sangat mudah terurai saat proses autolisis, sehingga daging tersebut berubah menjadi sangat lunak dan merupakan media yang terbaik untuk tubuh dan berkembangnya bakteri. Yang ketiga, daging ikan banyak mengandung asam lemak tak jenuh, dan sifatnya sangat mudah mengalami proses oksidasi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.